Sampurasun. Setiap daerah pasti mempunyai rumah khasnya masing-masing, sebagai mencerminkan keanekaragaman suku dan kebudayaan di Nusantara. Begitupun dengan masyarakat Sunda. Ini mempunyai rumah khasnya sendiri. Ini yang diberi nama atau orang Sunda lebih menyebutnya dengan rumah panggung. Rumah panggung ini yang berasal dari bahasa Sunda, yang berasal dari kata pang dan agung, ya. Pang ini yang berarti paling, dan agung yang berarti atas. Rumah panggung di masyarakat Sunda ini memiliki konsep tritangtu. Tritangtu yang mengakar kepada kebudayaan dan alam. Yang pertama adalah buana larang. Buana larang ini adalah bawah, ya. Jadi paling bawah. Yang kedua adalah buana panca tengah atau daerah paling tengah, ya. Yang ketiga adalah panca nyungcung, yaitu paling atas, ya. Atau secara simpelnya tritangtu ini adalah panca larang ini adalah paling bawah atau yang dikonsepkan seperti bumi, gitu, ya. Terus buana panca tengah ini adalah bagian tengah rumah. Ini yang dikonsepkan seperti bumi kita, tempat hidupnya manusia. Yang ketiga adalah panca nyungcung. Panca nyungcung ini seperti ibaratnya langit. Konsep tritangtu inilah yang menjadikan rumah ini begitu sakral di masyarakat Sunda. Mengikuti bentuk atap, bentuk bangunan rumah adat di Jawa Barat atau di Sunda ini mempunyai 5 bentuk. Yang pertama adalah jelopong. Jelopong ini adalah atap yang lurus, ya, seperti pelana kuda, ya. Yang kedua adalah tagog anjing. Tagog anjing ini adalah seperti anjing yang lagi duduk, gitu, ya. Konsepnya seperti itu. Tapi maaf, ini bukan kasar karena sebutannya seperti itu, gitu, ya. Tagog anjing. Yang ketiga adalah badak heai. Badak heai ini seperti halnya tagog anjing ini. Konsepnya sama, tapi yang membedakan adalah bentuk atap belakangnya yang sedikit memanjang, gitu, ya, atau sedikit lurus, gitu, ya. Yang keempat adalah perahu kumereb. Perahu kumereb ini berbentuk limas, ya, dengan 4 undakan atap yang banyak digunakan, gitu, ya. Yang kelima adalah julang ngapak. Julang ngapak ini seperti rentangan sayap, ya, rentangan sayap burung lah, gitu, ya. Itulah bentuknya, bentuk dari rumah adat Jawa Barat, gitu, ya. Tapi sebenarnya banyak lagi yang lain, gitu, ya. Cuma ini yang umum di masyarakat Sunda ini, gitu, ya, yang 5 ini. Tidak hanya dibentuk atapnya, gitu, ya, tapi bagian-bagian rumah di masyarakat Sunda pun ini beragam, gitu, ya. Dari bawah sampai atas itu punya namanya tersendiri, gitu, ya. Dari yang paling umum dibicarakan, gitu, ya, ada yang namanya golodog. Ya, golodog ini sebagai tangga untuk menuju ke rumah. Loh, ya, namanya golodog. Yang kedua adalah kolong. Kolong ini adalah bawahnya rumah. Itu biasanya ditempatkan hewan ternak, gitu, ya, yang kecil, ya. Seperti ayam, bebek di situ, gitu, ya. Kayu bakar juga disempatkan di situ, gitu, ya. Atau perkakas untuk perkebunan juga disimpan di situ, gitu. Kolong ini sangat multifungsi, gitu, ya. Tapi menurut zaman orang dulu, kolong ini hanya untuk benda-benda yang bersifat kering. Tuh, kan, ya. Jadi yang bersifat basah itu biasanya ditempatkan di belakang rumah. Nah, ada larangan khusus itu untuk itu. Yang selanjutnya adalah tatapakan. Ya, tatapakan ini adalah pondasi rumah yang biasanya terbuat dari batu untuk pijakan tiang penyangga, gitu, ya. Makanya kan biasanya dibuat agak tinggi dengan tatakan ini, gitu, ya. Makanya ada kolongnya.
Yo. Terus ada lagi bilik. Ya, bilik ini sebagai penutup dinding atau sekat ya, yang biasanya terbuat dari bambu yang dianyam sedemikian rupa hingga bisa menutupi dinding-dinding atau sekat-sekat rumah gitu ya. Itu yang tradisional ya. Terus ada lagi palupuh. Ya, ini palupuh ini adalah lantai yang biasanya ini terbuat dari bambu yang dibelah sedemikian rupa hingga bisa rata gitu ya. Atau bisa juga menggunakan papan biasanya ya. Ini palupuh ini adalah sebuah lantai. Terus ada lagi kalau pintu itu kan pantau, kalau di Sunda kan itu pintu lah ya. Jendela itu jendela ya. Terus ada langit-langit. Kalau di Sunda itu lalangit. Itu langit-langit itu atap ya. Itu yang umum dibicarakan gitu ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya gitu kan, ada reng, ada kaso-kaso, ada palang dada gitu ya. Ada lagi siku, kuda-kuda dan sebagainya. Itu sangat banyak sekali kalau dijabarkan satu-satu gitu ya. Dan rumah ini juga terbagi dari beberapa bagian gitu ya. Seperti halnya rumah seperti biasa gitu ya. Cuma namanya saja yang mungkin berbeda gitu ya. Kalau di Sunda ini yang paling depan itu namanya tepas. Tepas itu adalah tempat untuk menerima tamu atau bagian depan gitu ya. Itu untuk menerima tamu, siapapun tamunya itu pasti di daerah depan, dia di depan. Karena tapi ada juga yang mungkin kalau tamu kerabat dekat gitu ya, kalau orang yang tetangga biasanya langsung ke pawon, biasanya kan itu ada dapur gitu ya. Nah, itu ada lagi yang kedua, enggon. Nah, enggon ini adalah kamar gitu ya, kamar tempat istirahat. Itu namanya enggon. Terus ada lagi yang nama pawon. Pawon ini adalah sebagai dapur lah, ini dapur tempat ibu-ibu masak gitu, tempat bercengkrama kalau habis dari kebun gitu ya, biasanya di pawon ini atau dapur. Terus ada lagi yang namanya goah. Nih, goah ini adalah tempat menyimpan beras ya. Kan adalah kalau di Sunda kan ada goah, ada leit. Kalau leit ini tempat menyimpan padi. Itu mah biasanya terpisah dari rumah-rumah, ada tempat satu khusus untuk leit ini. Tapi kalau goah ini biasanya bersatu dengan pawon. Tidak hanya itu, rumah masyarakat Sunda dulu dibuat sedemikian rupa dan pintunya pun harus menghadap selatan kalau dulu ini. Tapi kan sekarang mah beda lagi. Dan ini rumah ini mencerminkan pendirian seseorang. Di kampung-kampung tradisi pun sekarang sudah mulai berganti dengan rumah-rumah yang modern ya. Inilah yang membuat sesepuh-sesepuh Sunda ini merasa khawatir dengan kelestarian rumah adat di Jawa Barat ini. Mudah-mudahan yang ada, tetap lestari agar generasi kita tahu inilah rumah adat Sunda gitu.